Exit pembelajaran. Oke, sekarang teman-teman semua balik lagi bareng saya, guru fisika kalian, Mr. Iman Panji Firdaus. Di video sebelumnya kita belajar teori dasar dan persamaan yang dipakai di vertical motion. And we also had one example of calculation related problem, ya, mathematical calculation related problem. Sekarang kita punya problem jenis kedua, ya teman-teman. Sebenarnya banyak jenis dan tidak terbatas beberapa jenis, enggak. Cuma ini hanya contoh saja, ya teman-teman semua. Yang penting itu kita bisa mengaplikasikan persamaan kita ke berbagai jenis persamaan, berbagai jenis bukan persamaan, berbagai jenis permasalahan. Jadi adaptif gitu kesannya. Ini persamaan contoh kejadian nomor 2 kita, ya teman-teman semua, ya. Rocket is launched from the edge of a cliff with an initial vertical velocity of 5 meter per second. Jadi ada suatu roket terbangkan, diluncurkan dari atas tebingnya, teman-teman semua. Kecepatannya mah miring, cuma dia punya komponen vertikal, kecepatan komponen vertikal sebesar 5 meter per second. Jika G-nya itu 10 meter per second square, determine the maximum height, time to reach maximum height, time to get to the original height. Di sini return to its original position, dan juga calculate velocity when rocket hits the ground. Jadi sebelah sini, dan jauh di bawah, ya tanahnya. Yuk kita mulai, ya, dengan jawaban nomor pertama, ya semua. Untuk yang nomor pertama, kita ditanyain apa, teman-teman semua? Itu tuh nanyain berapa sih ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh roketnya, gitu ya. Yuk kita lihat. Jadi teman-teman semua, setiap kalian menemukan istilah maximum height, kalian tahu nggak apa yang terjadi pada benda ketika dia mencapai maximum height? Benda nih dilemparin ke atas, semakin lambat kan? Kemudian saat di titik paling tinggi, apa yang terjadi dengan benda sebelum dia jatuh? Ya, waktu habis, benar sekali. Benda itu akan diam terlebih dahulu. Jadi saat benda mencapai maximum height, atau kita sebut dengan Hmax, yang terjadi itu adalah benda memiliki kecepatan akhir 0 di Hmax ini, ya teman-teman semua. Dengan kecepatan awal yang arahnya ke atas sebesar 5 meter per second, dengan G juga 10 meter per second square, kita coba cari berapa Hmax-nya. Gitu teman-teman semuanya. Nah, pakai persamaan mana sih? Kita lihat, kita nyari H, kita punya G, kita punya V0, kita punya VT. Kira-kira pakai persamaan yang mana, ya? Persamaan yang mana, guys? 1, 2, atau 3? Kita punya H, kita nyari H, kita punya G, kita punya V0, iya, kita pakai persamaan 3, ya. Kita pakai persamaan 3, teman-teman semua. Maka kita tulis dulu persamaannya. Maka VT square equals V0 square minus 2GH, ya. Kita masukkan angka-angkanya, teman-teman semua. VT-nya katanya harus 0, 0 square. The initial velocity or the formal velocity of the object is 5, ya. Positive 5. 2 times G, G-nya itu 10, dan H-nya kita cari H max. 0 kuadrat, 0, 5 kuadrat, 25, minus 2 kali 0, minus 20, H max. Ya, setelah kita operasikan, coba kayak gini, terus apa yang kita lakukan selanjutnya? Ini sebenarnya algebra, ya teman-teman semua. Jadi kalau kalian bisa algebra, ini bakal gampang banget. Secara matematika ini pindah ke ruas kanan, atau terserah, ya, mau 25-nya, mau 20 minus 20 Hmax-nya terserah. Pokoknya kalau minus 20 Hmax-nya pindah ke ruas kanan, tadinya minusnya di plus, kita punya 25 di sini, maka Hmax-nya itu adalah 25 per 20. Berapa 25 per 20? 1,25 meter. 1,25 meter dari mana? From launch pad. Jadi 1,25-nya itu dari mana? Dari launch pad-nya ini. Ya, dari launch pad-nya ini 1,25 meter. Gitu. Kalau dari tanahnya, dari cliff-nya berarti ditambah 1,5. Kalau dari dasar berapa tingginya? Berarti ditambah
1,5 dan 28,5. Jadi gitu ya. Jadi 1,25 itu dari launch pad-nya ya. Atau maksnya itu 1.25 meter plus 1.5 plus 28.5 meter yang kalau kita tambahkan nanti jadi berapa? 31,25 meter from the bottom of the cliff ya, dari dasar jurang ya teman-teman semua ya. Jadi itu teman-teman semua, ini jawaban untuk max height-nya. Selanjutnya kita cari apa untuk yang B-nya? Untuk yang B-nya kita cari waktu untuk max height. Oke, time for X max. Kita nyari ini ya. Berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk dapat max height ya? Berapa second? Ya, kita udah dapat max height-nya itu. Oh ya, bahkan tanpa max height pun kalian bisa langsung nyari waktu loh teman-teman semua. Kenapa? Karena kita tahu kalau VT-nya itu waktu max height itu tuh 0 meter per second gitu ya teman-teman ya. Kemudian V0-nya kita punya 5 meter per second dan apa? Dan G-nya kita punya 10 meter per second square ya, 10 meter per second square. Kita nyari berapa Tmax-nya ya. Ingat kalau 0 meter per second itu tuh syarat untuk Hmax ya. Jadi kalian nggak perlu pakai Hmax sebenarnya. Pakai aja syarat Hmax-nya. Kita punya Vt, kita punya V0, kita punya G, dan kita nyari T. Kira-kira kita pakai yang mana ya? Kita nyari T, kita punya G, kita punya Vt, punya V0. Benar, kita pakai persamaan pertama ya teman-teman ya. Maka kita tulis persamaan pertama, Vt equals V0 minus G times T. Ya, kita masukkan. Vt-nya 0, V0-nya berapa? 5 minus 10 T. Ya, 10 T pindah, minus 10 T pindah jadi plus 10 T equals 5. Sehingga T adalah 5 dibagi 10. Berapa 5 dibagi 10? 2 second saja. Jadi kita butuh 2 second saja agar apa? Agar roketnya itu bisa mencapai puncak ya. 2 second aja. 1, 2 turun lagi dia. Ya. Selanjutnya Hmax udah, waktu yang dipakai untuk mencari Hmax juga udah. Berarti kita sekarang nyari apa? Waktu untuk ke original position ya teman-teman semua ya. Nah, teman-teman semua, original position itu apa? Original position itu adalah tinggi yang sama dengan saat dia dilemparkan. Apa yang terjadi dengan original position, teman-teman semua? Yang jika tadi di awal saya bilang yang terjadi pada Hmax itu adalah ya, yang terjadi dengan Hmax itu adalah sorry banget. Ya, yang terjadi dengan Hmax itu adalah di sini Vt-nya sama dengan 0 meter per second. Untuk original position itu, ya, ini ketinggiannya segini, ini ketinggiannya sama segitu juga gitu. Kira-kira kecepatannya bakal sama atau beda? Kecepatannya bakal sama teman-teman semua. Untuk ketinggian yang sama di vertikal, jika suatu benda itu dilemparkan kemudian mencapai ketinggian yang sama, mau dia itu 1 meter dan 1 meter, 1 meter kiri atau 1 meter kanan, 2 meter kiri, 2 meter kanan, atau 0 meter kiri, 0 meter kanan, mereka itu punya kecepatan yang sama juga. Jadi kalau di sini itu 5, di sini juga sama 5. Tapi bedanya, kalau yang tadi itu dia positif karena arahnya ke atas, ini negatif. Gitu teman-teman semua ya. Jadi itu syarat untuk original position teman-teman semua. Yuk kita lihat di sini, maka kita tahu untuk CC itu kita nyari waktu untuk time for original height ya. Berapa sih time sampai mencapai original height?
Untuk mencapai time original height kita tulis syaratnya ya. Syaratnya itu adalah kecepatannya sama 5 meter per second tapi arahnya berbeda, arahnya sebaliknya ya. Ini syarat untuk H original. Ya. Kecepatan awalnya itu tuh 5 ya. Jadi untuk H original itu sama dengan kecepatan awalnya tapi opposite direction gitu teman-teman semua ya. Kemudian G-nya itu 10 meter per second square. Pakai persamaan yang mana? Ini mirip seperti yang ini. Jadi persamaannya kita masih tetap sama, pakai persamaan 1. Vt equals Vo minus G times T. Kalau tadi mah 0, sekarang mau beda. Vt-nya bakal jadi minus 5. Ini berapa? Ini 5 ya. Minus 10T ya. Maka ini terserah mau 5 mau minus 10 yang pindah boleh. Boleh minus 10 pindah jadi 10T. Kemudian ini 5 di sini masih tetap tinggal, minus 5 pindah jadi 5T ya teman-teman semua ya. Maka T equals 5 tambah 5 10 minus 10 times berubah jadi over 10 ya. Jadi tadinya kali 10 jadi bagi 10. Sehingga waktu yang dibutuhkan adalah 1 second. Oh teman-teman semua tadi saya ada yang salah ya teman-teman semua. 5/10 itu bukan 2 ya. 5/10 itu 0,5. Saya salah ya. Jadi di sini itu 0,5 setengah ya. Jadi di sini bisa kita lihat waktu untuk kembali ke ketinggian awal itu sama dengan waktu 2 kali waktu yang dibutuhkan kemana sehingga dia mencapai ketinggian maksimal. Ya, jadi kalau ketinggian maksimalnya itu dibutuhkan waktu 5 detik, berarti waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian yang awal juga tinggal dikali 2, 10 detik. Ya, itu kesimpulan kita ya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian ditanya berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian original, ya udah kalian kali 2 kan waktu yang kalian udah dapat untuk mencapai ketinggian maksimal gitu ya, teman-teman ya. Itu gampangnya gitu ya, gampang bangetnya. Lanjut kita yang C udah ya teman-teman semua, atau C kita tulis aja. Jadi time to reach apa? Time to reach H original, ketinggian original itu tuh adalah 2 kali time untuk mendapatkan H max. Sehingga 2 kali 0,5 itu tuh adalah 1 second. Gitu teman-teman semua. Sekarang kita coba nyari yang D teman-teman semua ya. D itu apa? D itu nyari kecepatan akhir ketika benda berada di dasar ini ya, bottom of the pit ya, atau bottom of the cliff ya teman-teman semua ya. When it hits the ground ya teman-teman ya. Jadi kita nyari Vt, berapa sih kecepatan akhirnya ketika apa? Ketika dia itu sudah mencapai bawah ya. Nah, kita lihat dulu berapa meter sih dia berpindah dari posisi awal ke bawah. Oke. Awalnya dia itu kalau dilihat dari bawah ketinggian dari roket itu sebenarnya berapa nih? 28, bukan 28 itu sampai tanahnya aja. Sampai ujung sebelah atasnya ini itu tuh 28 dan 1,5. Ya. Jadi kalau sampai bawah butuh dia berpindah roketnya berapa meter? Ya udah 28 tambah 1,5 ya teman-teman semua ya. Jadi 28. Jadi awalnya itu 0 meter di atas ke ya 0 meter. 0 meter awalnya. Oh bukan. Akhirnya itu dia hanya 0 meter aja ya dari bawah jurang. Awalnya itu dia dari atas bukit yang ketinggiannya 28,5 meter ditambah lagi ketinggian launch pad-nya itu 1,5 meter gitu ya teman-teman ya. Sehingga 28 ditambah 1,5 itu 30, dikurangi 0 dikurangi 30 itu minus 30 ya. Maka dia itu sudah berpindah berapa jauh? 30 meter ke bawah gitu ya teman-teman ya. Kenapa ke bawah? Ya emang arahnya ke bawah, dan kedua kita lihat nilainya juga dia negatif. Ya. Dari sanalah nilai negatif ini muncul karena arahnya ke bawah ya teman-teman semua. Ingat untuk mencari
perpindahan vertikal itu kalian lihat ketinggian akhirnya berapa. Ya, saat berada di tanah itu akhirnya ketinggiannya 0 meter. Ya, jadi 0 meter dikurangi ketinggian awalnya. Ketinggian awalnya itu saat berada di atas dia 30 meter ya teman-teman semua ya. Jadi total 0 dikurangi 30 hasilnya minus 30. Itu teman-teman. Selanjutnya kita mau nyari VT, kita punya H. Kita juga punya V0. V0-nya itu tadi 5 meter per second ya. Arahnya ke atas. Punya VT, punya H, punya V0, dan kita juga punya G. G itu nilainya 10 meter per second square. Pakai persamaan yang mana? Kayaknya ini kalian udah familiar ya. Kalau punya H, punya V0, punya T, dan punya G, kalian berarti pakai yang ketiga ya teman-teman semua ya. Sehingga kita tulis pertama tiganya, VT square equals V0 square minus 2 times G times H. Sehingga kita punya dimasuk-masukin VT. VT itu kita cari ya. Selanjutnya V0, V0-nya itu 5 square minus 2 times G, G-nya 10, ininya H-nya berapa? H-nya itu 30. Oh, sorry, H-nya itu minus 30. Sorry. Minus 30. Maka letter speed square equals 25 minus, ketemu minus jadi plus 2 times 10, 20, 20 times 30, 600 ya. 20 times 30, 600. Maka kita punya VT equals 25 plus 600, 625. Then VT is the square root of 625. Berapa sih akar dari 625? Nah, hati-hati teman-teman semua, ingat kalau akar itu hasilnya plus minus. Ya, jadi plus minus 25 meter per square. Tapi karena benda ini, roket ini ketika menyentuh tanah dia arahnya ke bawah kecepatannya, berarti dia nilainya negatif, maka VT-nya adalah minus 25 meter per second. Ya, gitu teman-teman semua ya. Nah, itu untuk contoh pertanyaan contoh pertanyaan keduanya ya teman-teman semua. Ingat syaratnya teman-teman semua, kalau Hmax artinya kecepatan akhirnya 0. Oke, kalau T untuk Hmax ya sama, kecepatan akhirnya 0. Kalau T sampai dia mencapai ketinggian original, ya berarti kecepatan akhirnya itu adalah di opposite, sama dengan kecepatan awalnya, but opposite direction gitu teman-teman semua ya. Atau bisa aja langsung waktu untuk mencapai ketinggian original itu adalah 2 kali dari Hmax. Itu teman-teman semua, itu saja ya. Dan kalau kalian perhatikan ternyata untuk mencari berapa ketinggian atau kecepatan lah, untuk mencari berapa letter speed benda yang bergerak vertikal itu tuh sama aja, mau dia geraknya itu langsung ke bawah atau geraknya ke atas dulu baru ke bawah, sama aja ya. Baik, ada tugas buat kalian ya, ini nomor 1 dan ini juga nomor 2 ya teman-teman semua. Nanti ini saya akan upload di Schoology. Itu saja, ini nomor 1-nya, ini nomor 2-nya. That's all for me teman-teman semua. Kita tutup dengan doa betul majlis. Subhanakallah marobana bihamdi kasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.